Shalom, salam sehat dan selamat berjumpa kembali di channel PBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-312 yaitu diambil dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 23 dengan perikop mengangkat gembala yang baik. Sebagai nats atau ayat pada hari ini adalah sebagai berikut. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Itulah firman Tuhan hari ini. Dan sebagai bacaan pagi diambil dari kitab Ester pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Ester, wanita Yahudi, terpilih sebagai calon menjadi ratu di kerajaan Persia. Bacaan malam diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai dengan 27. Harapan bagi Israel. Nah, sebagaimana biasanya kita tetap membaca topik minggu ini yang diambil dari Yohanes pasal 13 ayat 35 dengan topik mengasihi dengan kasih Kristus, dan dijabarkan dalam pasal 13 ayat 35 adalah demikian. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Saling mengasihi tersebut tadi sudah kita lihat topik kasih, ya, adalah sama dengan kasih Kristus. Mengasihi dengan kasih Kristus. Nah, untuk mewujudkan atau mengimplementasikan kasih yang dinyatakan oleh Yesus adalah pada saat Yesus menyimpulkan hukum Tuhan yang kedua. Hukum Tuhan yang pertama dan yang utama dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu dari segenap jiwamu, dari segenap hatimu, dari segenap akal budimu, dari segenap kekuatanmu. Jadi dari segenap hati, dari segenap jiwa, dari segenap akal budi, dan dari segenap kekuatan. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Kalau kita lihat penjabarannya adalah dari titah pertama sampai dengan keempat, disimpul dalam hukum yang utama dan pertama. Nah, kemudian hukum yang kedua dan juga merupakan yang utama adalah
cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nah, topik kita adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Nah, kasih yang dijabarkan oleh Tuhan Yesus ada dua, vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada manusia. Tertulis dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan 31. Nah, sekarang mengasihi dengan kasih Kristus. Bagaimanakah bentuk daripada kasih Kristus yang paling utama dalam Alkitab? Kita mengenal ada 4 kasih dalam Alkitab. Pertama adalah kasih storge, adanya hubungan keluarga. Kita saling mengasihi antara bersaudara, ya, yang sekandung, ya, yang bersaudara adalah kakak adik. Itu namanya kasih storge dalam Alkitab. Nah, kemudian meningkat kepada kasih yang kedua, yaitu filia, yaitu mengasihi dengan saudara yang bukan saudara kandung, tapi adalah teman di luar daripada silsilah keluarga kita, melebar kepada teman. Kasih yang ketiga adalah kasih eros, percintaan. Adanya kasih antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan. Dan ini adalah merupakan hadiah dari Tuhan Allah untuk beranak cucu dan untuk melanjutkan keturunan. Itu yang disebut kasih eros. Dan semua manusia yang sudah berkeluarga sudah menjalankan kasih eros. Nah, kemudian kasih yang keempat yaitu agape. Ini adalah kasih yang benar-benar penuh pengorbanan tanpa melihat balas jasa, tulus dan sangat-sangat ingin berkorban demi cinta kasihnya. Membantu orang lain dengan hati yang tulus tanpa ada mengharapkan balasan dari orang yang dibantu. Itulah kasih agape, dan inilah kasih Kristus yang dikatakan tadi, mengasihi dengan kasih Kristus. Agape adalah merupakan hak mutlak dari Tuhan Yesus Kristus, mengasihi tanpa ada balas jasa. Contoh kita lihat pada waktu Yesus membasuh kaki daripada murid-muridnya. Ini adalah tulus untuk mengasihi. Kemudian dia berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sebagai contoh supaya kita juga tidak lagi takut mati disalibkan. Karena sudah ada contoh Yesus Kristus disalibkan hanya 3 hari, 1 hari dan dikubur 3 hari. Disalibkan dan dikubur hanya 3 hari. Kemudian dia bangkit utuh, ya, dengan fisik yang sama seperti semula. Hanya bedanya dia tidak lagi berjalan seperti biasa, masuk rumah membuka pintu, tapi dia langsung bisa menembus benda yang menghalangi di depannya, sehingga tidak lagi pakai ketok pintu untuk masuk, langsung berada di tengah-tengah kita.
Ini adalah merupakan contoh bagi kita. Kasih Yesus yang diberikan kepada manusia adalah sebagai contoh untuk kita teladani. Dan kasih agape ini adalah memang susah untuk dilakukan, tetapi itu harus kita jalankan. Nah, dengan adanya kasih seperti Yesus, ya. Nah, terus bagaimana kita supaya serupa dengan Yesus? Kita harus diangkat menjadi umat Allah. Bagaimana supaya kita menjadi umat Allah? Nah, ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17. Dikatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ciptaan baru. Seperti Paulus, habis gelap terbitlah terang. Ini sangat-sangat jelas, ya. Nah, kemudian kasih bisa menutupi kesalahan atau dosa. Misalnya, ya, seorang yang kita kasihi, apabila dia membuat suatu tarikan dalam rekening bank emosi, perbuatan yang sedikit negatif, tidak setoran atau perbuatan yang positif, tapi ini tarikan. Mungkin dia berbuat kesalahan, tapi tidak fatal. Nah, kesalahan tersebut karena kita sudah cinta dengan dia selama ini, itu bisa kita lupakan. Maka kasih bisa menutupi dosa, bisa menutupi kesalahan. Itulah fungsinya kasih. Maka kasih itu dikatakan adalah panjang sabar, pemurah, lemah lembut, dan pemaaf. Orang yang memiliki kasih pasti adalah pemaaf, tidak pendendam, dan sabar, ya, dan juga mampu mengendalikan diri. Nah, jadi bagaimana hubungan kasih dengan pengharapan, dengan iman kepercayaan kita? Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, ya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tapi yang paling besar adalah kasih. Kenapa dikatakan paling besar adalah kasih? Karena kasih bisa menutupi dosa. Kemudian, ya, kasih di dunia sangat dibutuhkan. Dan bagaimana kalau sudah di Yerusalem? Kasih juga tetap diperlukan. Artinya di dunia pun kita bisa saling mengasihi, di sorga atau di News of Jerusalem pun kita bisa saling mengasihi, karena domba itu masih dominan dalam membimbing kita di Jerusalem yang baru. Kalau iman itu hanya di dunia, di sorga tidak ada lagi iman, pengharapan. Dan pengharapan ini ada di dunia. Kalau sudah di sorga, sudah terwujud harapan, sudah terwujud iman perbuatan kita. Tapi kasih masih tetap berada di surga. Itulah makanya dikatakan kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Sekarang kita masuk dalam perikop
hari ini, ya. Nah, perikop hari ini yang disebutkan adalah mengangkat gembala yang baik, yang tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 34 ayat 23. Ya. Nah, di sini dikatakan, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Ya. Di sini dicontohkan Daud. Ya. Karena nanti pun gembala yang sesungguhnya itu adalah dari keturunan Daud. Ya. Nah, kenapa Daud bisa menjadi gembala yang baik? Ya, kita melihat dia sangat memelihara orang-orang di bawah kekuasaannya. Bahkan musuh, ya, atau lawannya yang hendak membunuh dia pun itu diselamatkan. Tidak dia apa-apain, walaupun ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh. Contoh, Raja Saul. Raja Saul sangat iri kepada Daud karena dialah, ya, raja yang akan menduduki tahtanya Raja Saul. Dan karena kepopuleran Daud di dalam masyarakat Israel, ya, sampai ada kata-kata atau nyanyian daripada masyarakat Israel, perempuan dan laki-laki mengatakan, Saul hanya membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa musuh. Artinya puluh ribu, bukan ribu-ribu. Inilah membuat kemarahan dan murkanya Saul kepada Daud. Padahal Daud tidak memprovokasi supaya rakyatnya mengatakan seperti itu. Tapi itu adalah apa yang dilihat oleh rakyat. Mereka mengidolakan Daud karena kepiawaiannya dalam perang. Dan juga dia bisa mengalahkan Goliat. Artinya Tuhan berpihak kepada Daud. Maka di sini dikatakan gembala yang baik akan diturunkan seperti Daud. Tapi gembala yang sesungguhnya nantinya adalah diturunkan dari keturunan Daud, yaitu Yesus. Nah, dalam persoalannya dengan Saul, ada kesempatan bagi dia untuk membalas dendam karena dia sudah mau dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi pada suatu saat dia berada dalam gua, waktu Saul hendak membuang hajat air besar di gua tersebut, Daud sudah berhadapan langsung dengan Saul dan dia sudah pegang senjata dan siap untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan. Dia mengambil, menyobek kain daripada Raja Saul dan dibawa, ditunjukkan kepada Saul, kalau saya mau membunuh Anda sudah berada di tangan saya. Ini buktinya. Kain Anda yang saya sobek. Berarti sudah bisa apapun yang dilakukan oleh Daud. Tapi tidak dilakukan. Nah, ini adalah sosok gembala yang baik. Ya. Tahu gembala yang digembalakan dan memelihara yang digembalakan. Termasuk di sini terhadap raja. Ya. Daud adalah sebagai sosok gembala yang baik. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Wahyu 7 pasal 7 ayat 17, ya, bahwa gembala yang baik itu sosoknya bagaimana? Nah, dikatakan bahwa sebab
anak domba yang duduk di tengah-tengah tahta itu akan menjadi gembala mereka. Ia menuntun mereka ke sumber air yang memberi kehidupan, dan Allah akan menyeka segala air mata dari mata mereka. Jadi dia, gembala yang baik itu adalah Yesus, gembala yang baik. Nah, sosok yang menunjukkan kasih, perhatian, dan rasa tanggung jawab terhadap dombanya, itulah gembala yang baik. Dalam konteks iman Kristen, Yesus Kristus digambarkan sebagai gembala yang baik, yang rela memberikan hidupnya untuk domba-dombanya. Dalam Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya." Hal ini telah dibuktikan dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia, karena kasih karunia dari Tuhan Allah yang selalu melindungi kita. Dia datang ke dunia untuk membuat perdamaian antara manusia dengan Allah. Allah itu siapa? Dia. Ya. Untuk mau perdamaian manusia dengan Dia atau dengan Allah. Karena Dia adalah utusan Allah, tentu Dia sama dengan Allah walaupun utusan, tapi dikatakan bahwa Dia mewakili Allah. Artinya Yesus mengatakan, yang melihat aku sama dengan melihat Allah. Jadi kita jangan lagi mencari Allah lain di luar daripada Yesus. Kalau udah Yesus itu kan Allah kita udah. Dan Allah itu memang satu. Yesus Allah sama dengan Allah, sama dengan Debata, sama dengan Jehovah, sama dengan Yahweh, sama dengan Roh Allah, Roh Kudus. Itulah yang merupakan kesatuan daripada Trinitatis, tiga tapi satu. Nah, kemudian di sini gembala yang baik itu mau berkorban dan demi domba-dombanya. Itulah sosok Yesus Kristus, gembala yang baik. Pertanyaan bagi kita, apakah kita gembala yang baik? Sebagai seorang pendeta misalnya di dalam jemaat, apakah tahu keadaan gembalanya? Dan sebaliknya, apakah gembalanya juga tahu keadaan daripada dombanya, tahu keadaan gembalanya? Mari kita merenung. Semoga hubungan antara domba dan gembala itu menjadi intim dan harmonis. Tapi kalau sudah hubungan gembala dan domba menjadi retak, apa yang terjadi? Mungkin kehancuran. Sama dengan dalam keluarga. Dalam keluarga, bapak, ibu adalah merupakan suatu gembala yang baik terhadap anak-anaknya. Apakah anak-anak tahu tentang misi-misi daripada bapak? Dan apakah bapak juga tahu tentang misi-misi daripada anak? Ini dibuktikan dalam teori arah panah. Arah panah apakah searah bapak, ibu, dan anak? Atau apakah bapak arah ke selatan, ibu ke utara, anak ke timur dan barat? Sehingga semua tidak ada searah.
tapi saling bertolak belakang. Ini yang perlu mungkin disinergikan. Jadilah gembala yang baik seperti Yesus Kristus. Itulah dalam pilihan Tuhan untuk memilih gembala yang baik, yaitu Daud dipilih sebagai gembala yang baik, dan itu dijabarkan gembala yang sesungguhnya kepada Yesus Kristus. Kemudian kita masuk dalam bacaan pagi, ya, diambil dari kitab Ester pasal yang kedua ayat 5 sampai 11. Kemarin kita sudah melihat ada perintah untuk mencari pengganti daripada Wasti yang membangkang terhadap raja, dan sudah dikeluarkan oleh Raja Ahasiweros, ya, dari kerajaan Persia. Dan raja berenung dan memikirkan kejadian yang dialami dengan pembangkangan daripada Ratu Wasti yang sudah dikeluarkan dari istana. Maka raja memerintahkan kepada semua 127 provinsi untuk mencari seorang wanita yang berperan nantinya sebagai Ratu Ahasiweros di kerajaan Persia. Dalam hal ini ada seorang wanita Yahudi, dan dia adalah yatim piatu. Bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, tetapi wajahnya adalah cantik dan boleh dikatakan sangat bagus di dalam kalangan gadis-gadis. Dan dia diangkat oleh Mordekai sebagai saudara ayahnya, dan dia diangkat menjadi anak angkat dan dianggap sebagai anak kandung sendiri oleh Mordekai, sehingga sangat disayang. Nah, sehingga dengan adanya seleksi daripada wanita-wanita cantik dari seluruh negeri, maka Ester termasuk salah seorang calon menjadi Ratu Ahasiweros dalam kerajaan Persia. Nah, setelah dia dapat nomor dan mereka semua dibawa ke Susan, ibu kota Persia, dari 127 provinsi semua dikumpul jadi satu. Nah, sehingga dia dibawa ke Susan, dan Ester ini dulunya kalau nama Ibrahimnya adalah Hadasa, ya, itu nama Yahudinya. Dia telah yatim piatu dan diangkat anak angkat oleh Mordekai. Nah, kalau Mordekai inilah yang ikut dibawa dari Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar sebagai terbuang, diasingkan ke Babel. Nah, sehingga di Babel dia bertemu dengan Ester dan diangkat menjadi anak angkat dia sendiri dan menjadi sebagai anak kandung. Nah, kemudian setelah perintah raja diumumkan ke seluruh provinsi Persia, ya, banyak gadis dikumpulkan di Susan, ibu kota Persia, dan Ester salah satu calon ratu dibawa ke Susan. Mereka semua dibawa ke istana dan diawasi oleh kepala rumah tangga wanita istana, yaitu Hegai. Kemarin kita dengar, ya, Hegai adalah kepala rumah tangga wanita di istana. Dan apa yang terjadi? Ternyata Hegai
sangat kagum kepada Ester, ya, dan sangat suka kepadanya. Maka Ester diberikan perawatan khusus yang termewah di istana dari wanita lainnya. Coba. Dan ditugaskan ada 7 gadis cekatan untuk melayani dia, untuk merias Ester. 7 gadis spesial dibuat oleh Hegai dalam merawat kecantikan dan merawat bodi, semua tubuhnya dirawat oleh mereka di istana. Itulah kelebihan Ester dari calon-calon lainnya yang ikut dalam pemilihan ratu untuk menjadi istri Raja Ahasiweros. Nah, kemudian Mordekai sangat senang, dan dia, ya, sudah mengatakan kepada Ester, rahasiakan asal usulmu, jangan sebutkan kau orang Yahudi, jangan disampaikan. Jadi Ester tetap dirahasiakan, tidak dikatakan orang Yahudi. Karena apabila nanti dia dikata orang Yahudi, ini bisa berpengaruh karena ada latar belakang antara Yahudi dan Persia. Karena orang Yahudi di tanah Babel adalah merupakan buangan dari Yerusalem, ya, yang sudah diduduki oleh Nebukadnezar. Nah, kemudian apa yang terjadi pada Ester? Dengan sudah dihias dan sudah dirawat di istana, dan Mordekai sudah mengawasi dengan seksama, kita akan melihat episode berikutnya apa selanjutnya terjadi pada Ester. Namun kesiapan dia dan juga ketulusan hatinya, kemauan dia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi ratu di kerajaan Persia sebagai istri daripada Raja Ahasiweros. Itulah dalam perikop ini, dalam ayat 5 sampai dengan 11. Dan apa kelanjutan daripada pemilihan tersebut? Apakah Ester dapat terpilih atau bukan? Kita lihat episode berikutnya besok. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam, ya, yaitu diambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 25 sampai 27, ya. Harapan bagi Israel. Ayat 25 dikatakan, Tuhan baik kepada orang yang berharap kepadanya dan kepada orang yang mencari Dia. Jadi orang yang berharap belas kasihan Tuhan dan mencari Tuhan, maka Tuhan sangat baik, sangat memperhitungkan usaha daripada setiap orang yang mencari Dia dan berusaha untuk mendapatkan harapan dari Tuhan. Nah, kemudian jadi baiklah kita menunggu dengan tenang sampai Tuhan datang memberi pertolongan. Ayat yang kedua 27. Baiklah kita belajar menjadi tabah pada waktu kita masih muda. Sekarang apa makna dan pesan moral dari perikop ini, ya, bahwa harapan bagi Israel? Kalau kita lihat makna dari perikop ini adalah mengenai harapan dan pertolongan Tuhan kepada umatnya Israel. Harapan dan pertolongan Tuhan kepada umatnya Israel. Itulah
makna daripada perikop ini. Kemudian ayat-ayat ini menekankan pentingnya menanti dan pengharapan dari Tuhan. Jadi kita harus sabar menanti, ya, bahwa sesuai itu akan terjadi. Kemarin kita disuguhin Habakuk berdoa dan pergi ke menara penjagaan dan menunggu apa jawaban Tuhan. Tuhan menjawab, ukirkan dalam 2 tanah liat, katanya, ukirkan bahwa rencana Tuhan pasti tiba pada waktunya, tidak akan ditunda. Kalau sudah ditetapkan hari H, pasti datang hari H. Kalaupun katanya Anda merasa seolah-olah menunggu atau lambat, tapi ingat, tetap tiba pada waktunya. Dan yang perlu diingatkan kembali adalah orang yang baik akan hidup dan diselamatkan, tapi orang yang jahat akan mati dan tidak diselamatkan. Itulah peringatan daripada Tuhan untuk menjalankan visi misi inilah. Maka Yesus datang ke dunia untuk membawa perubahan besar bagi umat manusia dan berita keselamatan itu supaya orang semua sadar akan keselamatan itu. Karena Allah tadi sudah mengatakan bahwa orang yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya dan selamat. Tapi orang yang jahat yang menentang Allah, dia akan mati, tidak akan beroleh hidup yang kekal. Itulah misi yang disampaikan kepada Habakuk pada saat dia menara penjagaan itu. Tuhan menjawab, ukirkan, tuliskan dalam, supaya bisa dilihat oleh semua orang, ya, dan tidak akan ditunda. Itu pasti datang. Dan dikatakan juga kesiapan kita dalam menyambut kedatangan tersebut. Nah sekarang tadi dikatakan apa makna? Maknanya harapan dalam kedatangan Tuhan itu adalah, makna dari perikop ini adalah mengenai harapan dan pertolongan Tuhan kepada umatnya Israel. Nah sehingga dalam menanti dan pengharapan supaya tetap siap setiap saat. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Jadi yang berharap dan mencarinya baik. Baiklah seseorang menanti dengan sabar keselamatan dari Tuhan, baik bagi seorang laki-laki maupun, ya, itu adalah perempuan dan seorang laki-laki muda yang memikul kuk dalam masa mudanya. Jadi artinya ini diingatkan khususnya kepada orang yang masih muda, ya. Jiwa mencarinya harus ditanamkan kepada seseorang yang masih muda, dan jiwa berharap kepada Tuhan juga harus ditanamkan kepada mereka. Jadi pesan moral dari perikop ini menjalin hubungan yang intim dan mempunyai karakter Tuhan dan punya integritas yang tinggi untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan berusaha mencarinya dan berharap kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab segala persoalan yang kita hadapi dan memberikan jawaban yang tepat pada waktu yang Tuhan tentukan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam melihat kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Amin.
Tuhan memberkati kita semua.